Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini di majelis ke-25 dalam bacaan Kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang mana pada malam hari ini adalah kita masuk di bab yang sangat penting di Kitab Tauhid ini. Bahkan bab ini adalah merupakan bab sebab terjadinya kesyirikan di bab-bab sebelumnya, yaitu kata beliau babus syafa'ah, bab terkait dengan syafaat. Kalau kita melihat pelanggaran yang ada di bab sebelumnya, misalnya di bab menyembelih, kenapa orang menyembelih pohon, batu, laut, sungai, kuburan orang soleh, kuburan para nabi, para rasul, bahkan untuk malaikat. Itu sebenarnya mereka ingin meminta syafaatnya. Berdasarkan sangkaan mereka kan orang soleh. Malaikat kan makhluk suci. Kita butuh perantara antara kita dengan Allah. Kita ini orang kotor, jatuh dalam dosa. Untuk menyampaikan hajat kita butuh. Dan supaya kita disampaikan hajat, ya kita berkurban. Muncullah syirik dalam menyembelih. Demikian pula yang lain, misalnya dalam masalah nadar. Kenapa orang bisa bernadar untuk selain Allah supaya dikabulkan apa yang dia inginkan? Itu sebenarnya dia tidak menyembah itu, tapi ingin yang dia bernadar untuknya itu, kepadanya itu, menyampaikan nadarnya, keinginannya kepada Allah. Ya sama juga sebagai syafaat lagi. Kita melihat lagi dalam masalah isti'adah, meminta perlindungan, ini lebih banyak lagi. Isti'anah, meminta pertolongan. Istighatsah, meminta pertolongan saat susah. Banyak di sana orang saat genting menyebutkan nama ya Abdul Qadir Jailani, nama ya yang mereka anggap itu adalah orang baik. Sebenarnya alasannya ini bab syafaat. Makanya bab ini yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, bab yang beliau sebutkan untuk menegakkan hujjah bahwa apa yang dilakukan oleh mereka meminta syafaat kepada selain Allah itu salah. Makanya misalnya Syekh Sulaiman ibn Abdillah, beliau ketika ya mensyarah Kitab Tauhid, beliau berkata, lamma kana al-musyrikuna min fi qadimiz zaman wa hadithi innama waqa'u fi syirki li ta'alluqihim bi adhiyali syafa'ah. Tatkala
orang-orang musyrikin di zaman terdahulu dan di zaman sekarang. Sungguh tiada lain mereka jatuh dalam syirik karena mereka bergantung di ekor syafaat. Apa buktinya? Allah kabarkan. Walaupun mereka misalnya mengingkari, Allah yang maha tahu isi hati mereka, kenapa bisa mereka minta syafaat pada selain Allah? Kama qala ta'ala, beliau bawakan 3 ayat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Lihat ucapannya itu. Ini bukan sesuatu yang baru. Musyrikin di zaman Nabi ini, kata Nabi, mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat untuk mereka, tidak pula bisa memberikan manfaat. Mereka tahu itu, tapi mereka berkata, mereka ini yang kami sembah, yang kami dekatkan diri kepadanya, itu pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi kami butuh ini perantara ini. Itu ucapannya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, kata beliau, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Perhatikan, ini orang musyrikin dulu dan mirip dengan orang musyrikin zaman sekarang. Kalau kita bertanya, sama jawaban. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai walinya, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka kecuali agar supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi dia ke wali itu supaya wali itu mendekatkan dia kepada Allah. Jadi dia tidak minta langsung pada Allah, ke wali dulu supaya wali yang minta. Ini namanya Allah menyingkap syubhat mereka. Apa sebenarnya membuat orang-orang itu pergi ke selain Allah? Tanya saja, mohon maaf, kalau orang pergi ke kuburan Syekh Yusuf, kenapa sebenarnya dia ke sana? Sebenarnya dia yakin sekali dia tidak bisa mencipta. Iya. Tapi mereka kenapa ke sana? Itu kan orang baik. Kalau kita mencelanya saja, mungkin saja kalau saya sebut malam ini, besok sudah ribut. Kalau sedikit saja kita sebut, maka kita akan dikatakan tidak menghargai orang soleh. Itu yang mereka akan katakan kepada kita. Ini nih, tambah lagi kalau sekarang Wahabi, memang sedikit-sedikit syirik, mulutnya itu syirik terus. Kalau bukan syirik, bid'ah di mulutnya. Seakan-akan itu saja yang kita bicarakan. Padahal banyak sekali yang kita bicarakan hal lain. Iya, banyak. Memangnya antum hitung saja dalam satu majelis berapa kali syirik disebut. Tapi mereka pokoknya, kita ini 24 jam syirik dan bid'ah isi mulut. Kalau mereka, iya, padahal tidak seperti itu, cuman disentuh yang dia keramatkan, sehingga akan bermasalah. Dan kita tidak perlu asing dengan hal itu. Ini sudah dari dulu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sangat jelas mengatakan di Quran, beliau akan menyebutkan dalam masalah ini 4 ayat. Bahwa syafaat itu tidak perlu diminta kepada selain Allah. Iya, karena syafaat itu ada syaratnya, baru akan diberikan. Beliau akan sebutkan 4 ayat untuk menegakkan hujjah bahwa pergi ke sana untuk meminta syafaatnya supaya kita dekat kepada Allah itu salah. Ini kata Syekh Sulaiman Ibn Abdillah. Wal ini cucu dari, bukan cucu ya, sudah cicit dari penulis. Iya. Demikian pula yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau berkata, fal maksudu fi hadzal bab, yang dimaksudkan dalam bab ini, bab syafaah,
Dzikrun nususid dalati ala ibtali kulli wasilatin wa sababin yata'allaqu bihil musyrikun bi alihatihim. Bab ini menyebutkan dalil-dalil kita dalam Islam akan batilnya seluruh wasilah, seluruh sebab yang orang-orang musyrikin beralasan dengannya untuk bergantung terhadap sembahan-sembahan mereka. Ini tujuan ini bab. Demikian pula yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Berkata, dzakarul muallif rahimahullah asy-syafa'ata fi kitab tauhid. Penulis rahimahullah taala menyebutkan syafaat di dalam kitab tauhid, itu bab ini, li'annal musyrikin alladziina ya'buduna al-asnam, karena orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, yaqulun, mereka berkata, innaha syufa'aun lahum indallah, itu adalah pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah. Ini mereka ini menyampaikan hajat kita kepada Allah. Na'udzubillah. Wahum yusyrikuna billahi fiha bid-du'a wal istighatha wa ma asbah dzalik. Dan mereka menduakan Allah dalam hal tersebut dengan berdoa kepada selain Allah, dengan meminta perlindungan kepada selain Allah, meminta tolong saat susah kepada selain Allah, dan yang serupa dengan itu. Iya. Wahum bidzalika yadunnun annahum mu'azzimuna lillah. Mereka ketika dia melakukan itu, menurut sangkaannya dia mengagungkan Allah, padahal dia sama sekali tidak mengagungkan Allah. Itu namanya penghinaan. Allah yang maha mampu atas segala sesuatu, yang tidak butuh kepada perantara, tidak butuh kepada penolong dan pembantu, mereka pergi lagi jadikan Allah untuk Allah penolong dan pembantu. Ini kan penghinaan, bukan pengagungan. Tapi ini hanyalah sangkaan. Ini hanyalah sangkaan. Demikian pula ya Syekh Saleh Al-Syekh, termasuk keturunan dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Beliau berkata, hadal bab huwa babus syafa'ah. Bab ini yaitu bab syafaat. Wa iradu hadal babi ba'dal babain qablahu munasibun jiddan. Membawakan bab ini setelah dua bab sebelumnya. Sebelumnya ada dua bab yang baru saja kita baca pekan lalu terkait dengan malaikat. Karena ada orang menyembah malaikat karena mereka makhluk dekat dengan Allah. Ada lagi bab sebelum malaikat. Bab tentang apa? Kita buka lagi bab yang di pekan lagi sebelum pekan kemarin. Bab tentang apa? Bab tentang Nabi kita yang bersedih tidak bisa memberikan syafaat kepada pamannya Abu Thalib, yang belum bawakan ayat innaka la tahdi man ahbabta. Setelah dua bab ini, kan ini yang dia sembah, yang mereka sembah oleh orang musyrikin dari zaman dulu itu, kalau bukan nabi, malaikat. Itu yang paling yang mereka lakukan. Bukan nabi, malaikat, orang soleh. Itu yang dia sembah. Dengan alasan ini orang suci, bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah. Maka kata Syekh Al-Syekh, Syekh Saleh Al-Syekh, membawakan bab ini setelah dua bab sebelumnya sangat cocok sekali. Karena alasan mereka syafaat. Jadi kita harus batalkan ini dari akar. Kita harus batalkan bahwa Allah tidak butuh perantara. Allah tidak butuh perantara. Langsung saja kalau ada permintaan kita, langsung saja minta kepada Allah. Ya, langsung saja minta kepada Allah. Tidak perlu nabi untuk meminta kepada Allah. Ya,
Nabi kita butuhkan supaya kita beribadah kepada Allah seperti yang Allah inginkan. Seperti yang Allah inginkan. Kita tidak butuhkan Nabi dalam bentuk untuk menghambakan diri kepadanya. Tidak. Ini tentunya tidak sama sekali dibenarkan. Oleh karena itu, beliau bawakan ayat yang pertama, peringatan bagi kita semua mukmin. Kata beliau, wa qaulullahi ta'ala, Allah berfirman, wa anzir bihil ladhina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Masya Allah, seandainya ini ayat dibaca, putus semua ketergantungan kepada selain Allah. Wa anzir, ini pembukanya. Wa anzir, beri peringatan. Berikan peringatan. Bihi dengannya. Alladzina yakhafun, beri peringatan dengannya. Orang-orang yang takut ayyuhsyaru ila rabbihim, untuk dikumpulkan kepada Rabb mereka. Itu beri peringatan kepada mereka yang meyakini bahwa mereka akan dibangkitkan nanti setelah dikubur, untuk mempertanggungjawabkan amalan mereka. Beri peringatan kepada mereka, laisa lahum min dunihi wali, tidak ada sama sekali untuk mereka dari selain Allah wali. Ini langsung kasih tahu mereka, tidak ada wali yang bisa membantu dan menolong mereka selain Allah. Wali kita ini Allah. Iya. Wali kita ini adalah hanya Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Allah lah walinya orang-orang yang beriman, yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan ke cahaya. Kalau orang kafir beda. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sementara orang-orang kafir wali mereka taghut. Dan perhatikan perbedaannya. Kalau walinya orang beriman tadi kan Allah mengeluarkan mereka dari gelap ke cahaya. Walinya orang kafir taghut. Apa yang dilakukan? Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Na'udzubillah. Yang akan mengeluarkan mereka dari cahaya ke gelap. Perhatikan perbedaannya. Orang beriman walinya Allah. Apa yang Allah lakukan kepada kita? Sebagai orang yang selalu berlindung kepadanya, kita akan dikeluarkan dari gelap ke cahaya. Dari gelap syirik ke tauhid. Dari gelapnya maksiat ke ketaatan. Dari gelapnya bid'ah, khurafat ke sunnah. Itu orang beriman. Sementara yang kedua, orang kafir, ini firman Allah di Quran. Orang kafir, wali mereka adalah taghut. Akan mengeluarkan mereka dari mana? Dari cahaya malah ke gelap. Makanya mereka tidak pernah terang keadaannya. Karena dari cahaya Islam, dari cahaya tauhid ke syirik, dari cahaya sunnah ke bid'ah, dari cahaya ketaatan ke maksiat. Bayangkan. Perhatikan perbedaannya. Kita pilih. Iya, di sini Allah nyatakan di sini, kalau sini laisa lahum min dunihi waliyun. Katakan kepada orang-orang yang berharap perjumpaan dengan Allah bahwa tidak ada bagi mereka wali dari selain Allah. Wala syafi'un, ini menjadi poin. Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat selain Allah. La'allahum yattaqun, beri peringatan kepada mereka agar supaya mereka bertakwa, takut akan bahayanya mencari wali, mencari pemberi syafaat selain Allah. Ingatkan kepada mereka. Ini indah sekali ayat ini disebutkan pertama karena ada isinya beri peringatan. Iya.
kasih tahu ke orang, andir, beri peringatan dengan terang-terangan, nggak usah sembunyi-sembunyi. Masalah setelah itu orang terima atau tidak ya, itu hidayah dari langit. Iya, yang penting kita sudah sampaikan. Ini namanya penegakan hujjah. Yang penting kita sudah sampaikan hujjahnya. Iya, ini ayat pertama. Ayat kedua, wa qauluhu, dan firman Allah, qul, sama, katakan wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, lillahi syafa'atu jami'a, syafaat seluruhnya hanya milik Allah. Jami'a, seluruhnya. Lillah, dikedepankan. Hanya milik Allah, memberikan faedah al-ikhtisas, pengkhususan. Itu syafaat seluruhnya, itu pengkhususan Allah. Tidak ada yang punya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Hanya Allah. Kalau ada yang bisa, itu atas izin Allah. Dan yang diridhoi oleh Allah. Bukan sembarang. Dan yang ada dalilnya atas izin Allah, kan hanya Nabi. Hanya Nabi, tidak sembarang orang. Lihat sebentar, ada dalil. Juga Allah wa qauluhu, dan kata beliau dan firman Allah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Saya yakin kita semua hafal ini ayat. Ini kan ayat kursi. Iya, biar orang pergi ke kuburan dia hafal ini juga ayat. Iya, tapi ya masalah orang hanya hafal, kalau jadi jimat dia hafal. Iya, kalau untuk melarangnya dari syirik susah, tertutup. Allah katakan man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Arti ini pertanyaan tapi pengingkaran. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah. Izin dari mana yang kita bisa dapatkan kalau kita pergi kepada selain Allah? Apa dalilnya? Izin itu, izin dari Allah itu kalau ada wahyu dari Nabi. Ada nggak wahyu dari Nabi bahwa kita kalau minta kedekatan kepada Allah, pergi saja ke dekat kuburan Nabi? Ada nggak izinnya? Tidak akan mungkin kita dapat. Nabi saja tidak. Nabi saja belum ingatkan, la taj'alu qabri idan, la taj'alu qabri watanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku sebagai sesuatu yang terus didatangi berulang. Jangan jadikan kuburanku seperti berhala yang disembah. Kita dapat izin dari mana? Nabi saja larang. Ini Nabi, bagaimana lagi umatnya? Iya. Tidak ada. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat, kata Allah, kecuali dengan izinnya. Iya, kecuali dengan izinnya. Ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala katakan. Ini ayat kursi yang merupakan a'adhamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung dalam kitab Allah, yang kalau kita membacanya setelah sholat 5 waktu, tidak ada menghalangi kita masuk surga kecuali kematian. Belum mati jaki saja, makanya belum masuk surga. Kalau kita baca ini di setelah sholat 5 waktu. Kalau kita baca sebelum tidur, maka setan tidak akan datang mengganggu kita sampai subuh. Iya, ini ayat yang paling agung dalam kitabullah, di dalam Al-Quran. Dan di dalamnya terdapat pernyataan, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Harus ada izin Allah. Itulah syarat pertama. Ini syarat pertama. Syarat keduanya, sebentar. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala. Wa kam min malakin fis samawati la tugni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadhan Allah liman yasha'u wa yarda. Ini langsung 2 syarat.
berapa banyak di sana malaikat di langit. Syafaat mereka tidak berguna sedikit pun, kecuali setelah izin dari Allah kepada siapa yang dikehendakinya dan yang dia ridhoi. Dua, izin dari Allah dan yang diberikan syafaat diridhoi oleh Allah. Apa kita yakin kalau pelaku syirik diridhoi? Yang Allah ridhoi itu adalah ahlut tauhid. Abu Hurairah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bisyafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dan beruntung dengan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Ini pertanyaan Abu Hurairah kepada Rasulullah. Saking semangatnya, dia bukan hanya bertanya terkait dengan kebahagiaan dunia, tapi kebahagiaan juga di akhirat. Sampai Nabi sebelum menjawab beliau berkata, ya, menjelaskan kepada Abu Hurairah, saya telah yakin bahwa la yas'alu an, tidak ada yang la yas'alu anha, ya, ghairuk. Tidak ada orang yang bertanya tentang itu kecualimu. Karena semangatmu dalam mencari ilmu. Iya. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Masya Allah. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Ikhlas tanpa syirik. Itu yang beruntung. Sekarang ada pelaku syirik, pergi minta syafaat. Apakah akan diberikan syafaatnya? Tidak mungkin. Orang yang meminta syafaat kepada selain Allah itu tidak akan diberikan. Karena syafaat ini tidak akan diberikan kecuali dengan izin Allah. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah ridho Allah, ridhonya Allah. Jika tidak ada izin, tidak ada ridho Allah, tidak ada syafaat yang bisa didapatkan. Tidak ada syafaat yang bisa didapatkan. Makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini ayat ar-rad 'alal musyrikin alladzina yataqarrabuna ilal makhluqin yatlubuna minhum syafa'ata. Ayat ini terdapat di dalamnya bantahan terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang mendekatkan diri kepada makhluk, meminta syafaat kepada mereka. Ini ayat bantahan. Iya. Kemudian beliau bawakan ayat terakhir, baru beliau bawakan ucapan Ibnu Taimiyah wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihi ma min syirkin wama lahu minhum min dhahirin wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lahu. Masya Allah, terang sekali. Kata beliau, katakan wahai Muhammad, katakan, panggil, katakan kepada orang-orang musyrikin, panggil orang-orang yang mereka sangka Tuhan selain Allah. Mereka itu tidak memiliki sebesar darah di langit, tidak pula di bumi. Mereka tidak pula memiliki pada keduanya sekutu. Tidak ada sama sekali. Wa ma lahum minhum min dhahir. Mereka tidak sama sekali bisa membantu mereka. Kemudian Allah katakan, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lahu. Tidak akan bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali orang yang diizinkan oleh Allah. Lihat Nabi kita. Kita akan paham bersama hadis, iya, terkait dengan syafaatul udma, syafaat besar pada hari kiamat, yang di pada mahsyar orang-orang berdiri di bawah terik matahari sesuai dengan amalannya.
Mereka gelisah kapan dihisab. Ada yang datang kepada Adam, manusia pertama. Ada yang datang kepada Nuh, Rasul pertama. Ada yang datang kepada Ibrahim, kekasih Allah. Ada yang datang kepada Musa, Rasul yang dibicara langsung oleh Allah kepadanya. Datang kepada Isa, Rasul yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan langsung dari ruh dengan ruh darinya. Semuanya berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Tidak bisa. Dia datang kepada Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, analaha, saya yang memiliki itu. Tapi apakah Nabi langsung memberikan syafaat? Tidak. Nabi pergi kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, sujud, membesarkan dan mengagungkan Allah. Setelah itu Allah katakan, irfa ra'sak, angkat kepalamu, minta syafaat, kamu akan diberikan syafaat. Jadi dia minta dulu kepada Allah, minta izin. Baru belum bisa meminta kepada Allah untuk disegerakan hisab. Demikian pula syafaat penduduk surga untuk masuk surga. Belum izin dulu. Minta syafaat kepada Allah supaya pintu surga dibuka untuk orang-orang yang beriman. Dibukakan atas izin dari Allah. Jadi izin dulu. Baru bisa, karena la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Tidak ada yang bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali yang Allah izinkan. Berarti harus ada izin. Harus ada izin. Ini ayat keempat. Kemudian kata beliau, qala Abul Abbas, ini penutupnya, beliau nukil ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Abul Abbas, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihil musyrikun. Allah Subhanahu wa taala menolak dari selainnya semua yang orang-orang musyrikun bergantung kepadanya. Fa nafa an yakuna li ghairihi milkun aw qistun minhu. Maka Allah menafikan, meniadakan selainnya ada kepemilikan, ada bagian dari syafaat. Au yakunu aunan lillah, atau dia menjadi pembantu Allah. Walam yabqa illa syafa'ah, maka tidak tersisa lagi kecuali syafaat. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adina lahu rabb. Maka Allah jelaskan di ayat ini bahwa syafaat itu tidak akan bermanfaat kecuali yang diizinkan oleh Rabb. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wala yashfa'una illa liman irtada. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali bagi yang diridhoi, yang Allah ridhoi, yang bisa memberikan syafaat. Fahadi syafaatul lati yadunnuhal musyrikun. Maka ini adalah syafaat yang disangka oleh orang-orang yang melakukan syirik. Hiya muntafiyatun yaumal qiyamah. Ini tidak ada pada hari kiamat. Kama nafahal Quran, sebagaimana ditolak oleh Al-Quran. Wa akhbaron Nabi, dan Nabi mengabarkan, annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduh. Bahasanya Nabi saja ketika beliau meminta syafaat, beliau datang kepada Rabbnya, sujud memujinya. La yabda'u bi syafaati awwala, tidak langsung beri syafaat kepada orang. Enggak, dia minta dulu izin kepada Allah. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, irfa ra'sak kul yusma' wasal tu'ta wasfa'tu syaffa. Itu dalam hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, sampai dikatakan kepada beliau, angkat kepalamu, minta kamu akan didengar, minta kamu akan diberi. Ya, minta syafaat, maka kamu akan bisa memberi syafaat. Wa qala lahu Abu Hurairah, dan Abu Hurairah berkata kepada Nabi, tadi hadis yang kami baca, man as'adun nasi bi syafaatik, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Qala, kata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Kalau ada orang tidak ikhlas, tidak ada kebahagiaan dengan syafaat.
Fatilka syafa'atu li ahli ikhlas. Maka syafaat itu untuk orang yang ikhlas. Untuk orang yang ikhlas. Biidnillahi, dengan izin Allah. La takunu liman asyraka billah. Perhatikan baik-baik. Tidak akan ada syafaat bagi orang yang menduakan Allah. Bukan, ini untuk orang ikhlas. Bukan pelaku syirik. Wa haqiqatuhu, dan kata beliau hakikatnya, anallah subhanahu huwallazi yatafaddal ala ahli ikhlas. Dialah Allah yang memberikan keutamaan kepada orang-orang yang ikhlas. Fayaghfiru lahum biwasitati du'a iman adinalah ayyashfa. Maka Allah mengampuni mereka dengan perantaraan doanya orang-orang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat padanya. Misalnya orang tua. Iya. Kita kan diizinkan oleh Allah untuk mendoakan orang tua. Kalau kita doakan, maka dia akan dinaikkan derajatnya, dihapus juga dosanya. Diizinkan oleh Allah, baru berguna. Tanpa izin dari Allah, tidak mungkin. Iya. Liyukrimahu wa yanalul maqamal mahmudah. Untuk memuliakannya, karena yang mendapat syafaat itu mulia dengannya. Dan supaya dia mendapatkan kedudukan yang terpuji. Fasyafa'atul lati nafahal Qur'an maka nafiha syirkun. Perhatikan baik-baik, ini penutup. Maka syafaat yang ditolak oleh Quran, yang Quran mengatakan itu tidak boleh, maka apa yang ada padanya kesyirikan. Kita minta syafaat tapi ada syirik. Ini yang Quran tidak tetapkan. Walihada athbata syafa'ata bi'idni fi mawadi. Oleh karena itu Quran juga menetapkan ada syafaat dengan izin Allah di beberapa tempat. Wa qad bayyana Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Intaha kalamuh. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai penutup, Nabi telah menjelaskan bahwasannya tidak akan ada syafaat kecuali untuk orang yang bertauhid dan ikhlas. Ini kemuliaan dan keutamaannya kita bertauhid. Halal syafaat untuk kita. Tapi kapan kita syirik, tidak ada yang bisa memberikan manfaat untuk kita. Na'udzubillah. Selesai ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan dengan ini selesai pula bab asy-syafaat. Kita cukupkan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Insyaallah setelah itu lagi beliau akan menyebutkan bab yang lain. Insyaallah kita baca lagi di pertemuan yang akan datang. Belum masuk waktu? Kita baca dulu pertanyaan sini, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya owner yang memberikan gaji tidak sesuai dengan aturan dinas ketenaga kerjaan? Pekerjaan yang diberikan tidak sesuai dengan posisi pekerjaannya, dan setiap pekerjaan tambahan dia meminta kita menganggapnya sebagai bentuk sedekah. Wah, iya, salah tempat kita ini ya. Adukan di dinas yang kita sebutkan, jangan di ustadz. Iya, kita masukkan lagi ustadz nanti owner tak datang lagi kepada saya, ustadz dia bohong itu. Iya, akhirnya kita adu domba sama orang. Iya, semuanya tempuh jalurnya. Semuanya tempuh jalurnya. Yaitu kalau kita tahu bahwa ini melanggar aturan di dinas ketenaga kerjaan, kita mengadunya ke sana, jangan ke ustadz, kasihan. Masalahnya nanti kita jawab begini, itu dolim ownermu. Selesai masalah kita sebentar bawakan videonya, kita potong pas itu, kita status kami. Akhirnya saya yang bonyok. Iya, jangan begitu, jangan adu domba orang. Iya, jangan adu domba orang.
Jelas? Kalau dalam masalah ini, kita harus dengar dulu onerta. Dan begini saudara, Nabi itu kalau ada perselisihan di kalangan para sahabat masalah dunia begini, maka belum dengar dari dua. Tidak bisa kita dengar satu langsung kita bilang, itu onernya dolim, dosa, bunuh. Tidak bisa. Iya, tidak bisa. Kita harus mendengar dari, antum kan sekarang sebagai pekerja, ia mengadu, datangkan ownermu. Kalau bertikai, iya, kalau memang ada yang tidak disetujui, supaya didengar dari dua, baru bisa dinasihati dengan baik. Iya, makanya Nabi SAW bahkan setelah mengumpulkan dua ini, belum masih ingatkan, la'allakum alhan, mungkin saja, bisa saja salah seorang dari kalian lebih fasih menjelaskan perkaranya sehingga saya menghukumi, condong ke situ karena penjelasannya lebih fasih. Tapi Nabi bilang, jangan sampai kalian makan api dengan mengambil hak saudara kalian dengan penjelasannya yang menipu tadi. Jadi tidak bisa, ini sudah dua saja menjelaskan, Nabi masih ingatkan. Jangan sampai ada yang lebih bagus menjelaskan padahal dia tidak benar. Cuman karena caranya menjelaskan pintar ngomong, karena inna minal bayani la sihra, kata Nabi. Karena dalam penjelasan itu betul-betul sihir. Betul-betul sihir. Makanya Nabi ingatkan, dikumpulkan dua saja masih diingatkan. Iya, apalagi hanya sepihak begini. Jangan. Iya, dan jangan biasakan begitu. Jangan bawa ustadz di perkara yang tidak baik. Kasihanilah ustadzmu. Iya, lama-lama ini nanti onerta itu tidak jadi taklim, karena kita statuskan ceramah saya. Kan begitu jadinya nanti. Banyak orang itu kalau berselisih dia libatkan ustadz. Akhirnya orang tidak taklim di ustadz. Gara-gara dia. Makanya kalau saya pribadi, nggak tahu kalau tidak sadar sekali, saya selalu hati-hati kalau terkait dengan hak ada orang. Ada hak orang, ada orang bertanya tentang hak orang lain. Saya tidak mau masuk di situ. Kalau memang mau, datang dua-dua, baru kita bisa selesaikan. Baru bisa kita selesaikan. Kalau sepihak, susah. Kita pasti dolim. Iya, kita pasti dolim. Wallahualam. Apa Ustaz, izin bertanya, bolehkah saya menjual mainan kartu Uno untuk anak-anak? Apa itu? Kartu Uno. Siapa yang punya ini kartu Uno? Yang menjual ini? Kasih tahu dulu. Kartu Uno ini. Tidak apa-apa saudara, mengaku saja. Kan mau juga kita tahu hukumnya. Ya, apa ini kartu Uno? Ya, kita ini. Oh kita tahu. Oh kita tahu itu kartu. Kayak domino. Terus untuk apa dia? Hah? Taruhan. Berjudilah kalau taruhan. Dan tidak boleh. Kalau untuk taruhan, Bapak biar tangannya lancar sekali. Iya. Iya. Seakan-akan Bapak pemainnya ya. Iya. Caranya juga tangannya Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau itu untuk judi taruhan, tidak boleh. Tidak boleh kita jual. Tidak boleh juga kita jual. Karena melatih anak-anak untuk judi. Untuk judi. Itu kimar ya. Yang kalah diambil kartunya begitu ya. Yang menang diambil kartunya kan. Yang mengambil kartunya. Judi. Judi dari anak-anak. Walaupun dia tidak dosa. Karena belum mukallaf. Cuman kan itu akan terbawa nanti. Untuk melakukan perlombaan. Iya, nanti habis kartunya dikeluarkan uangnya. Lama-lama begitu jadi. Iya, tidak boleh. Wallahualam. Ustaz, bolehkah memelihara kelinci dan ikan cupang? Boleh. Iya, kelinci kan halal dimakan. Boleh dipelihara. Iya, ikan cupang boleh.
Kan halal dimakan ikan cupang. Iya toh. Kan kalau sudah bosan tinggal digoreng. Iya, ikan cupang. Orang kasih berkelahi ya. Dia adu lagi. Wah, itu judi lagi. Iya kan begitu. Tapi kalau dia hanya keindahan. Kan biasa juga ikan cupang itu yang cantik-cantik itu kan. Oh iya, boleh halal. Asalnya ikan halal. Yang menjadi haram nanti kalau kita ya pergi lagi adu kasih biteki gitu. Iya, alhamdulillah. Nggak boleh. Jadi bite ayam kan haram. Bite cupang juga haram. Iya, nggak boleh juga. Sini ada pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, untuk anak hasil perzinahan yang orang tua biologisnya sempat menikah lalu bercerai, siapakah yang wajib menafkahi anak tersebut? Orang tua biologisnya. Orang tua biologisnya tentunya tetap yang wajib menafkahinya. Dalam yang diperselisihkan itu adalah penyandaran itu anak. Ada yang berpendapat disandarkan kepada ibunya, yaitu Fulan bin Fulanah, begitu. Misalnya kalau anaknya misalnya namanya Ahmad, anggaplah. Ibunya namanya Maryam. Maka kita bilang, sementara ayah biologisnya namanya Zaid misalnya. Maka kita bilang, dalam penyandarannya kita sandarkan ke Zaid atau ke Maryam. Itu yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan ke ibunya, yaitu Ahmad bin Maryam. Ada yang mengatakan ke bapaknya. Berselisih dalam hal tersebut dan masing-masing mereka punya dalil. Masing-masing mereka punya dalil. Adapun yang masalah menafkahi, ya ayah biologisnya. Yang masalah nafkah ya, masalah nafkahnya, ayah biologisnya. Wallahu alam. Apakah boleh seorang istri meminta khulu dengan alasan suami tidak bisa memberi nafkah batin, meskipun suami tersebut soleh dan bertakwa? Masya Allah. Kalau ini gimana ya? Nafkah batin kan ndak harus gimana? Mohon maaf, ndak berdiri punyanya kah? Atau apa ini? Iya, kan maksudnya kan nafkah batin, Pak. Iya. Iya. Harus jelas karena maksudnya ini apa? Hilang dunia sebagian ya. Ya, intinya layu sudah ya, bunga ya. Kalau itu kan suami kita, kalau saya ada di hadapannya ini, saya akan nasihati, kan tidak harus pakai itu senjata untuk memuaskan istri. Kan istri halal dilakukan apapun dengan apapun yang kita punya ini. Mau pakai kepala atas pun tidak ada masalah. Saya terus terang ini, karena kita ini masalahnya, kita mau cerai pada orang soleh. Ini kan suami tak bagus. Susah ini dapat. Suami soleh, bertakwa. Hanya saja bunganya layu, kan begitu. Kan saya yakin tangannya mungkin masih kuat. Masa saya harus ajar ki? Kan maksudnya mohon maaf ini. Artinya kalau hanya kebutuhan batin, ya kan bisa walaupun bukan dengan yang itu si kecil. Iya kan? Iya enggak? Gimana ini bapak-bapak semua saya lihat mukanya ini? Iya toh? Gimana Haji Asri? Iya kan saudara? Iya atau tidak? Baik kan begitu maksudnya. Artinya ya minta saja somita. Ya bagaimana pokoknya saya harus puas setiap hari. Minta saja, kan enggak harus, mohon maaf, enggak harus dia pakai itu senjata yang itu. Nah, boleh dia pakai senjata lain. Iya kan? Mudah-mudahan dipahami. Alhamdulillah. Daripada cerai, kan masalahnya dia bilang ini, suaminya soleh, takwa, hanya saja kurang nafkah batin. Ini kan jalan keluarnya gampang sekali. Iya tak? Alhamdulillah. Iya.
Wallahualam. Kita adzan dulu. Tanggumi sebentar, Pi. Lanjut ini karena masalah ini tadi ya. Iya. Alhamdulillah. Ustaz, apakah kalau ada keputusan hakim surat cerai sudah talak 3? Yang kita tanyakan apa? Apakah kalau ada keputusan hakim surat cerai sudah talak 3? Iya, kalau hakim itu kan biasanya sudah tahap dia, ada mediasinya, ada banyak. Makanya keputusan hakim itu biasanya sudah talak bain. Sudah talak 3. Talak 3. Yang tidak boleh dia rujuk lagi, kecuali perempuan itu sudah menikah dengan orang lain dan qadarullah cerai atau ditinggal mati. Atau bolehlah rujuk sebelum keluar iddah. Sebelum keluar iddah, yaitu masih dalam 3 kali haid. Boleh rujuk itu, talak 3. Cuman bedanya dengan talak 1, talak 2, rujuknya talak 3 di masa iddah itu dengan akad baru, mahar baru, wali dan 2 saksi. Kalau talak 1, talak 2, tidak perlu akad baru, cuman berhubungan badan. Itu perbedaannya, wallahualam. Pertanyaan terakhir, oh ini ada lagi sini ya, kertas sisa 2 lagi. Ustaz, apakah kelak di hari kiamat seorang anak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya walaupun orang tuanya tidak sholat? Kalau tidak sholat maksudnya dia mengingkari kewajiban sholat? Tidak mungkin, karena kafir, sepakat. Kalau tidak sholat karena malas dan dia lakukan itu secara terus menerus, maka ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan tergantung bangunan dari pendapat ini nanti. Pokoknya selama masih muslim, anak masih tetap bisa memberi syafaat. Selama masih muslim. Iya. Ini kalau yang malas ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan belum kafir. Sebagian ulama mengatakan juga kafir. Ibnu Taimiyah mengatakan kafir karena ini dia bermudahan dengan Islam. Rukun Islam kedua. Dia bermudahan dengan rukun Islam kedua. Dan kalau sudah kafir tentunya ya, untuk di dunia ini pemerintah yang memintanya untuk sholat. Kalau dia sholat, alhamdulillah. Kalau tidak, maka pemerintah membunuhnya, murtad. Ini orang yang malas itu. Orang yang malas. Ini jadi kalau nanti hukumnya kafir, ya tidak ada syafaat sama sekali yang bisa didapatkan dari siapapun. Pertanyaan terakhir, Ustaz, jika saya sama ini komplik ini ya, salah satu staf yang bekerja di sebuah yayasan, di mana beberapa waktu lalu yayasan tersebut dikunjungi oleh tim penilai atau asesor yang akan memberikan penilaian pada yayasan tersebut, apakah sesuai SOP atau tidak. Kemudian internal yayasan mengatur semuanya seolah sudah terpenuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau menteri pendidikan, padahal tidak sesuai yang terjadi di lapangan, seperti makanan yang ada di kantin, gaji dan juga pekerja yang diberikan, bahkan jawaban yang diberikan pada asesor sudah disetting. Apakah itu bagian dari kedustaan, Ustaz? Dan bagaimana hukumnya? Keras-keras kita ini ya. Iya. Karena ini yayasan, kita coba tanya saja ke pembina yayasan. Daripada ke saya, iya, tidak bisa menyelesaikan. Pasti ada pembina tak ini. Kalau ada pembinanya, coba tanya ke pembinanya, bagaimana itu? Bagaimana hal tersebut? Iya, jangan ke saya. Wallahualam. Coba saya pembina tak selesai. Kan begitu. Saya akan rapatkan langsung sebentar. Kan begitu. Kalau saya pembina tak, tapi ini kan saya bukan. Iya, saya bukan pembinanya. Wallahualam. Alhamdulillah kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.